Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, pengembangan desain produk kerajinan untuk pasar lokal. Perkenalkan, nama saya Kaula Ditya Rinata. Perkenalkan, nama saya Dia Malika Putri. Perkenalkan, nama saya Dita Fitri Ramawati. Perkenalkan, nama saya Fahima Nashwa. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan produk kerajinan. 1. Mencari ide produk dengan curah pendapat. 2. Rasionalisasi. 3. Prototyping atau membuat studi model. 4. Penentuan desain akhir. 1. Mencari ide produk dengan curah pendapat atau tukar pendapat. Cara yang dapat dilakukan atau brainstorming yang dilakukan dalam kelompok. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk mengalihkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Di sini ada beberapa hal yang dapat didiskusikan di antara sebagai berikut. 1. Perlengkapan apa saja sih yang dibawa? Yaitu ada HP, powerbank, notebook, alat tulis, antis, dan masker cadangan. Lalu berapa berat total seluruh perlengkapan tersebut? Ya kurang lebih sekitar 5 kg. Lalu seberapa besar dan bagaimana bentuknya? Untuk ukuran panjangnya 28, untuk lebarnya 12, untuk tingginya 20, dan untuk bentuknya masing-masing tas beda model atau motif, jadi kembali lagi tergantung selera peminatnya masing-masing. Lalu ada apakah alat bawa harus tahan air? Mengapa harus? Karena barang-barang yang dibawa termasuk barang-barang penting. Lalu bagaimana cara membawa tas tersebut di gemblok atau gendong punggung? Bagaimana cara membuka, mengeluarkan, dan memasukkan perlengkapan ke dalam tas? 1. Cara membukanya, buka resleting tersebut. Lalu cara mengeluarkannya, keluarkan satu persatu isi tas, lalu letakkan di atas meja. Dan terakhir, cara memasukkannya, buka tasnya, lalu masukkan barang-barang yang ingin dibawa, lalu tutup kembali resleting tas tersebut. Dan di sini ada contoh sketsa ide tas pada proses brainstorming. 2. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, 1. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Produk tersebut dapat digunakan sehari-hari baik untuk bepergian, sekolah, ataupun ke kantor. 2. Apakah material yang sudah ada dapat untuk diwujudkannya? Sudah, karena bahan-bahan yang digunakannya pun sudah validasi dari mulai sketsa rangkaiannya, lalu alat, dan lain-lainnya. 3. Apakah kemungkinan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Sangat memungkinkan karena kami sudah mengukur dari segi materialnya itu sendiri, lalu strategi pemasarannya. 4. Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk-produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia? Kami mengutamakan kualitas dalam hal ini, jadi untuk proporsi dan ukurannya tergantung pada masing-masing peminat, dan kami menawarkan beberapa ukuran yang tentu untuk mempertimbangkan si peminatnya. 3. Prototyping membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi. Alat bantu dan bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah kain polos atau motif sesuai selera, furing, anti air, kain flanel untuk hiasan, gunting, penggaris, karton untuk pola, pensil atau kapur jahit, jarum dan benang jahit atau mesin jahit, resleting, tali tas, penggait besi, jarum pentul. Dan di sini ada gambar sketsa desain akhir sebuah tas, yang dimana tas tersebut siap dipasarkan atau siap layak dipakai. 4. Penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.